Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan guru sekalian calon guru P3K. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang masalah soal-soal tryout tentang masalah pedagogik yang bertema dengan pengembangan potensi peserta didik. Langsung saja untuk soal yang pertama. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Perkembangan berproses secara bertahap. B. Variasi dari tempo dan irama berkembang. Pola perkembangan memiliki keragaman. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan. Jawabannya adalah pola perkembangan memiliki keragaman. Soal yang selanjutnya, soal nomor 2. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya kreativitas anak adalah A. Fleksibel dan permisif. B. Fleksibel dan sesuai bakat. C. Demokratis dan permisif. E. Demokratis dan sesuai bakat. Selanjutnya, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan. B. Identifikasi kasus. C. Identifikasi masalah. D. Memperkirakan penyebab. Jawabannya adalah identifikasi masalah. Nomor selanjutnya, prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna, didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. B. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. D. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalami materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan bakatnya. Jawabannya adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Selanjutnya, Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Minat belajar yang kurang baik. B. Tingkat kecerdasan yang rendah. C. Motivasi belajar yang kurang baik. D. Bakat siswa yang rendah. Jawabannya adalah tingkat kecerdasan yang rendah. Selanjutnya, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Vertikal, A. Diversion, C. Logis, D. Conversion. Jawabannya adalah diversion. Soal yang selanjutnya, prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data, Amir memiliki potensi mental intelektual di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Peserta didik, termasuk anak yang lambat belajar. B. Peserta belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. C. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. D. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. Jawabannya adalah C. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Selanjutnya,
Diki tidak suka oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang diterima, B. Anak yang kontroversial, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Jawabannya adalah anak yang ditolak. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman peserta belajar peserta didik. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. Jawabannya adalah merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Jawabannya adalah D. Yang selanjutnya, Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. A. Diri, B. Sosial, C. Emosi, D. Moral. Jawabannya adalah B. Sosial. Itulah soal-soal yang kami bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selanjutnya silahkan Bapak Ibu selalu simak soal-soal yang ada di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.